Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya. Menghafal Al-Quran untuk diniatkan untuk berbakti kepada orang tua. Kenapa? Karena nanti di salah satu hadis Rasulullah SAW itu mengabarkan bahwasanya kalau ada anak yang hafal Al-Quran, nanti di akhirat itu orang tua tersebut di surga diberi mahkota kebesaran khusus, bahwasanya dia sudah memiliki anak yang hafal Al-Quran. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Salam salam hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam salam wahai semua, semoga hidup jadi bahagia. Islam di Bate Alit itu yang banyak mayoritasnya termasuk Islam tradisional. Artinya apa? Islam yang didominasi didapatkan oleh nenek moyang kita, yang memang di situ seluruh yang banyak adalah berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Memang NU itu kultur daerah sini itu cocok sekali. Karena apa? Walaupun dia sebetulnya kurang tahu apa itu NU, tetapi amaliyahnya itu sudah cocok dengan NU. Artinya kita wasilah, kita ziarah kubur, kita membaca manaqib, kita maulid dan sebagainya. Itu adalah kultur yang ada di Kecamatan Bate Alit yang namanya manfaat barokah. Itu NU percaya, dan itu ada kaitannya dengan masaih-masaih terdahulu. Masaih-masaih terdahulu selalu rohaniyahnya, batinnya itu selalu terkait di NU. Dan di situ ada nilai esensi tersendiri yang namanya menghormati sesepuh, tawaduk pada sesepuh. Itu bukan terbatas ketika berhadapan di depan, ketika menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi itu sampai terus-menerus, walaupun masaih itu sudah tidak ada, sudah meninggal, itu selalu hubungan rohaniyahnya. Lalu kirim doa, selalu minta restu, wasilah terhadap para masaih NU, itu selalu ada. Bahkan bukan masaih yang dikenal di sini khusus, tetapi sampai pada pendirinya NU ke atas sana, Hasyim Asy'ari dan CS. Insya Allah seperti itu. Karena apa? NU itu kulturnya, esensi pendidikannya itu tidak lepas dari para pejuang zaman kuno, para wali-wali, termasuk pendiri Islam atau penyampai Islam di tanah Jawa, khususnya para wali songo. Itu kental sekali, sangat erat sekali dengan paham yang dianut oleh NU di era ini. Termasuk secara umum, itu selalu terkait. NU berada dimanapun, itu sesuai dengan zaman dan keadaan. Walaupun memang di sana sini ada perubahan-perubahan dan tidak selalu ekstrim, bisa menerima dan bisa diterima oleh siapapun, karena NU itu lentur, fleksibel, tidak dibentur dengan arah. Artinya fleksibel, bisa menyesuaikan keadaan, karena di situ ada ajaran-ajaran yang memang masuk di dalam sesuatu apapun, di lingkungan apapun, NU bisa diterapkan di situ. Termasuk adat istiadat yang oleh orang Jawa itu mungkin dia tidak tahu itu cocok dengan ajaran Islam atau tidak. Tetapi NU selalu memberikan celah-celah. Seandainya ada adat yang sudah itu diberlakukan dan sesuai dengan agama, maka dipersilakan untuk berlanjut. Tetapi seandainya adat itu kok ada yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, oleh NU diberi jalan-jalan, jalur-jalur supaya tidak bertabrakan dan tidak frontal. Adat itu harus dihilangkan, tidak diberi jalur-jalur. Kalau memang itu dianggap pakai jalur apapun sudah tidak terima, diberikan oleh NU dengan bijak. Ini adat yang betul, itu begini, aturanmu yang tidak betul, itu begini, yang tidak betul itu ya saya minta untuk dihentikan.
Dulu memang saya dari usia muda sampai tua ini belum terbersit saya membuat pesantren, sehingga teman-teman yang nyun sewu notabene-nya ada yang mengatakan begini, Pak Yai mengapa tidak buat pesantren? Wong yang lain-lain nyun sewu ada yang berkata begini, coro disiplin ilmunya kan di bawah Pak Kiai itu sudah bikin pesantren, mengapa Pak Yai tidak? Jawaban saya ingin melayani masyarakat umum saja daripada khusus untuk baca kitab mengajarkan ilmu di depan meja, saya begitu. Nah, tetapi setelah saya itu sudah istilahnya punya kader yang insya Allah kader ini juga saya anggap sudah mumpuni untuk mengajarkan ilmu, maka saya berkeinginan membuat pesantren. Masalahnya apa? Saya juga ingin punya tinggalan yang pahalanya itu mengalir terus, maka saya bikin pesantren. Kebetulan anak saya dan menantu saya itu adalah alumni dari Al-Azhar Mesir, yang perempuan itu di bagian anwa mukhtaliful qiraat, macam-macam cara baca Quran, yang anak saya jurusan Al-Hadis. Nah, nanti berikutnya juga nanti ada yang masih di Al-Azhar, itu yang jurusannya adalah syariah. Jadi karena saya sudah merasa punya modal untuk meneruskan perjuangan saya dan lebih layaknya saya buatkan pesantren, maka saya mendirikan pesantren. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. 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 Salam salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ari Jamaluddin LC. Kebetulan di sini sebagai salah satu pengajar sekaligus mengurusi para santri yang ada di sini. Nama pesantren kami Rubat Al-Futuhat. Itu kebetulan pemberian dari nama tersebut, pemberian dari bapak mertua, yang sebenarnya bapak mertua saya itu atau orang tua kami itu bisa dibilang secara keilmuan dan secara kiprahnya dalam dakwah NU maupun keislaman secara umum itu sudah luas, sudah lama sekali. Saya dan istri saya dari Mesir lalu mencoba untuk mengamalkan ilmu kami yang kami dapatkan dari dulu kita pesantren baik di Jawa maupun lalu melanjutkan ke Mesir, kuliah teng Al-Azhar, Universitas Al-Azhar. Ingin sekali menularkan atau mengamalkan ilmu kami khususnya di daerah Bate Alit atau Desa Mindahan, Jepara, atau mungkin umumnya mungkin di Indonesia ini. Karena memang ilmu itu tidak akan berarti apabila tidak dimanfaatkan atau tidak menjadi ilmu yang nafi', ilmu yang manfaat. Sebenarnya konsep kita sebagai santri ya dalam mengamalkan ilmu ya cukup dengan kaidah yang sering diajarkan oleh para kiai kita, yaitu al-muhafadzah 'alal qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah, yang kurang lebih artinya kita merawat, menjaga atau melestarikan metode atau thariqah
dalam mengajar yang dahulu sudah diajarkan oleh guru-guru kita, kiai-kiai kita. Kalau memang itu baik, kita teruskan. Lalu apabila kita mengikuti zaman sekarang ini, mungkin ada sesuatu yang baik pula untuk dalam rangka menyebarkan ilmu, kita pergunakan juga yang baik. Jadi yang metode yang dulu yang diajarkan oleh guru kita tetap jalankan, ya. Lalu kalau ada memang situasi, zaman maupun tempat membuat kita harus berinovasi dengan sesuatu yang baru, tentu kita akan lakukan. Contohnya misalkan tadi jenengan tanya tentang gimana menerapkan ilmu yang ada dari luar negeri kita dapatkan, kita terapkan di Indonesia seperti apa. Sebenarnya secara keilmuan Islam itu universal, sama gitu. Baik di Kairo maupun di Timur Tengah atau di Indonesia, Nusantara ini sebenarnya sama secara keilmuan. Tapi memang penerapannya mungkin bisa jadi akan berbeda. Nah, yang kita ajarkan pesantren secara umum, kita mengajarkan Al-Quran, hadis, fikih atau ilmu-ilmu agama yang lainnya. Ya, misalkan mungkin yang baru yang mungkin sudah ada sebenarnya di Indonesia, tapi saya melihatnya perkembangannya memang ada di tempat-tempat tertentu saja, seperti ilmu qiraat. Ilmu qiraat ini kebetulan istri saya itu yang memegang pesantren di bidang qiraat itu sangat jarang sekali. Jadi istri saya mendapatkan sanad di Mesir itu sampai mengaji sampai 8 masyayikh, 8 guru untuk mendapatkan ilmu qiraat. Itu perbedaan bacaan-bacaan dalam Al-Quran yang memang diajarkan oleh Rasulullah. Sedangkan di Indonesia kebanyakan itu sebagian mayoritas Muslim itu membaca dengan riwayat Hafiz an Asim, ya. Al-Quran yang kita baca itu semuanya riwayat Hafiz an Asim. Sedangkan di belahan negara lain itu ada yang membaca qiraah Warosh an Imam Nafi', misalkan di Maroko, ada juga di Libya itu dengan Imam Qalun dan lain sebagainya. Itu istri saya sudah mendapatkan sanad dan ijazah untuk mengajarkannya. Insya Allah kita akan mengajarkan juga di pesantren ini. Nah, kalau caranya ya sebenarnya sama seperti guru-guru kita dulu, ya. Kita ada pengajian setelah subuh, setelah maghrib, lalu ada pengajian kitab-kitab kuning yang sudah kita pelajari dulu sebelum saya ke Mesir, itu juga tetap diajarkan. Adapun wawasan atau penambahan keterangan atau apa yang kita dapatkan dari Kairo, tentu kita harus sampaikan itu berdasarkan dengan kemampuan dari audiens. Jadi misalkan ada santri-santri anak-anak kecil, ya kita berbicara tentang fikih, tentu fikih-fikih yang dasar saja tanpa harus menyinggung-nyinggung tentang perbedaan mazhab-mazhab yang lain, karena itu akan sangat tidak bisa diterima oleh sebagian orang-orang yang belum mempelajarinya. Harapannya satu, memang supaya Islam di daerah Bate Alit khususnya dan mungkin di Jepara pada umumnya itu lebih sumiar, lebih geraknya lebih besar. Yang kedua, saya ingin ilmu anak saya yang diperoleh itu lebih bermanfaat, karena saya kira yang namanya macam-macam bacaan Quran itu di Jepara masih minim sekali. Dan anak saya sarjananya itu masalah bidang bacaan bukan hanya qiraah sab'ah, tapi sampai qiraah asyarah, justru sampai qiraah arba'at asyar itu bisa diperoleh oleh anak saya. Nah, ini berikutnya yang ketiga, ya memang itu ukhrawinya saya biar punya tinggalan yang pahalanya itu selalu mengalir, walaupun saya sudah tidak ada, tetapi tempat yang dibuat kajian ilmu itu selalu berada, kemudian anak-anak baca Quran terus menerus, maka saya harapkan nanti saya setelah meninggal selalu mendapat kiriman pahala.